Ya, hai Aquarius, apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semua ya. Amin ya. Di sini akan saya readingan untuk kalian tentang siapa jodoh Aquarius ke depan ya. Ini nanti akan saya perlihatkan di sini karakternya seperti apa, cirinya seperti apa, orangnya bagaimana, perasaannya untuk saat ini bagaimana, begitu ya di sini. Dan ini adalah general reading dan timeless, jika kalian buka kapan aja. Kalau memang ini adalah resonate untuk kalian, berarti ini adalah jodoh kalian ke depannya, begitu ya. Tapi jika tidak resonate, berarti ini readingan bukan untuk kalian dan untuk Aquarius yang ada di luaran sana yang zodiaknya tentunya banyak sekali, begitu ya. Itu dan ya, langsung saja ya, kita ambil 8 kartu dari sini. Nanti akan saya bacakan untuk kedepannya ya. Dan oh iya, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya untuk kalian ya. Dan terima kasih untuk yang sudah setia dengan channel saya, begitu. Jangan skip iklan yang ada di channel saya, nanti insya Allah kalau ada rezeki dari situ akan saya bagikan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan, dan itu adalah investasi berbagi untuk kalian juga nantinya, gitu ya. Oke, saya ambil 8 di sini. Sudah 8. Dan bottom of the deck-nya untuk kalian Aquarius ada The Emperor. The Emperor. Aquarius, kalian orangnya bijak ya, bijaksana orangnya. Ada Age of Wands, Queen of Pentacle, Eight of Pentacle, Four of Swords, Six of Pentacle, kemudian Three of Swords dan Three of Cup. Wow, ini ada Three of Pentacle. Wah, tadi saya reading tentang Capricorn juga ada ini permasalahannya juga hampir sama dengan Capricorn ya. Ada orang ketiga di sini saya lihatnya. Oke, kelihatan enggak? Ya, semoga kelihatan ya. Nanti saya perlihatkan satu persatu seperti biasa. Ini ada Age of Wands. Si dianya ini lagi melepaskan permasalahannya dia ya. Lagi mulai melepaskan permasalahannya dia yang mungkin menghimpit dianya sendiri ya. Ini saya lihatnya. Oke. Dan dia mempunyai suatu rencana ke depannya ya. Satu rencana untuk ke depannya agar lebih baik lagi dalam kehidupannya dia, dan saat ini dia lagi fokus dalam dalam segi ekonomi, keuangan, bisnis, dan karirnya dia. Ini saya lihatnya ya. Itu dia benar-benar fokus untuk pemenuhan segi ekonominya dia ya. Mungkin si dianya mempunyai, saya lihat si dianya orangnya mempunyai mempunyai bisnis atau usaha sendiri di sini saya lihatnya ya. Itu ataupun mungkin si dianya dalam karirnya dia meningkat, dia bagus dalam karirnya yang dia tekuni saat ini, dan dia mempunyai pekerjaan yang mapan, mempunyai pekerjaan yang memang benar-benar dia pas merasakan bahwa saya bekerja di situ adalah memang itu yang pekerjaan yang saya sukai, begitu dianya merasakan seperti itu ya. Dan di sini si dianya lagi, ini kan ada ide ya, satu ide tertentu. Si dianya lagi ingin mencari ide tersendiri ke depannya ya, mempunyai rencana untuk peningkatan dari segi bisnis usahanya dia.
Dan mungkin kalau dalam karirnya dia, mungkin jika dia tidak mempunyai bisnis ataupun karir, dia ingin meningkatkan karirnya dia lebih baik lagi agar penghasilannya lebih daripada yang saat ini dia terima, begitu saya lihatnya ya. Itu ya. Oke. Dan kemudian di sini ada Eight of Pentacle. Dia untuk saat ini benar-benar fokus dalam pekerjaan tersebut, benar-benar apa ya, dalam ini kan ada gambar burung juga ya, otomatis ini pekerjaan dia ini membutuhkan komunikasi dengan orang lain di sini saya lihatnya ya. Itu, dan dia fokus dalam komunikasi tersebut, fokus dalam pekerjaan yang dia jalani, bisnis atau usaha yang dia tekuni saat ini saya lihatnya ya. Dia lagi fokus ke situ, benar-benar fokus dalam karir keuangannya dia yang dulunya ada stuck di sini, dulunya stuck dalam segi bisnis keuangan karirnya dia di sini saya lihatnya ya. Itu mungkin kalau dari segi bisnisnya, mungkin karena adanya corona yang kemarin ya, itu yang membuat usahanya dia stuck, berhenti di situ dan tidak kemana-mana, begitu ya saya lihatnya. Dan ataupun mungkin dalam karirnya juga bisa, mungkin dia pernah diberhentikan ya, pernah diberhentikan hanya gara-gara corona kemarin juga bisa ya. Dan untuk saat ini dia sudah ada pekerjaan yang mungkin baru awal di situ saya lihat ya. Itu kalau dalam segi karir, yang dulu merasa stuck, dulu merasa berhenti, tapi sekarang sudah pelan-pelan dia ingin berusaha untuk lebih stabil lagi di sini saya lihat ya. Four of Swords, dia berusaha untuk stabil dalam segi ekonomi, keuangan, bisnis dan karirnya dia, begitu saya lihatnya. Dan di sini setelah dia merasa stabil, mungkin setelah saat ini sudah mulai new normal dan sudah mulai kembali normal lagi keadaannya, meskipun belum sempurna ya, meskipun saat ini lagi masih 80% kesempurnaan dari situasi corona kemarin ya, COVID kemarin, tetapi setidaknya sudah merasakan ada kestabilan dan tidak stuck lagi sebenarnya. Tapi dia sudah mulai ada peningkatan di situ, dan dia sudah mulai bisa berbagi di sini dengan orang-orang yang membutuhkan, dengan anak-anaknya, misalkan dia mempunyai anak ya saya lihatnya. Tapi jika dia belum mempunyai anak ya, ini mungkin dia berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, begitu, di sekeliling dia yang dia jumpai, begitu ya. Dan sekarang dia bisa berbagi dengan orang lain di sini saya lihat, dengan adanya ekonomi keuangan dia yang sudah mulai membaik di sini, begitu. Dan di sini dia saya lihat fokusnya ke dalam segi ekonomi, keuangan, bisnis dan karir dari kartu yang pertama sampai sebelum ini. Tapi di sini ada kartu Three of Swords. Three of Swords ini mungkin dalam hubungan si dianya ya. Ini saya lihatnya, kalau misalkan ini sudah ada dalam kehidupan dia, mungkin ada di antara kalian, mungkin ada orang ketiga dalam hubungan kalian, begitu. Tapi kalau misalkan ini orang baru yang mungkin akan datang ke kalian menjadi jodoh kalian, mungkin si dianya saat ini masih merasakan rasa sakit ini, rasa sakit yang karena orang ketiga ya, benar-benar sakit hati di sini saya lihatnya ya. Dia benar-benar sakit hati karena ada muncul orang ketiga di sini ya. Dia masih ada perasaan rasa sakit saat ini, sakit dalam hubungan di sini ya. Itu, dan makanya dia fokus ke dalam segi ekonomi dulu, begitu. Dia ingin menyembuhkan itu dulu. Dan ini ada Three of Cups, meskipun dalam kehidupan dia itu ada seseorang yang ingin mendekati dia, yang ingin memberikan perhatian ke dia ya, kasih sayang ke dia. Itu ini kan ada 3 cewek yang berbagi kebahagiaan kan, begitu ya. Mungkin si dianya ada orang yang mendekati dia
yang ingin agar dia menjadi sepasang kekasihnya begitu ya. Tetapi karena si dianya ini masih ada rasa sakit dengan orang masa lalu, dengan orang ketiganya di masa lalu. Di sini saya lihatnya dengan orang masa lalu. Dia tidak menghiraukan orang ini, tidak menghiraukan orang yang dekat dalam hatinya dia. Maksudnya tidak menghiraukan orang yang ingin dekat dalam kehidupan dia saat ini ya. Dia sepertinya acuh ya, sepertinya acuh dan dingin dengan orang yang ingin mendekati dia sebagai sebagai kekasihnya begitu ya. Dia seolah tidak mau mempedulikan gitu ya. Itu karena dia benar-benar merasakan rasa sakit di masa lalu dengan adanya orang ketiga, dan benar-benar saat ini dia ada fokus dengan pekerjaannya dia, karena memang pekerjaannya dia, bisnis, usaha, karirnya dia itu membutuhkan kefokusan di sini, membutuhkan benar-benar perhatian dari dia sendiri untuk mengelola bisnis atau usahanya dia ataupun dalam karirnya dia. Dia benar-benar dibutuhkan untuk ini semua, dibutuhkan untuk fokusnya dia khusus untuk pekerjaan juga. Maka saat ini dia fokus dalam karir keuangan bisnisnya dia. Di sini saya lihatnya ya, benar-benar dia tidak menghiraukan orang begitu, tidak menghiraukan orang yang ingin dekat, ingin mencari perhatian dari dianya, tetapi dia tidak bisa begitu, dan dia fokus dalam pekerjaan ini. Itu bagus nih orangnya ya, karena dia bisa mengalihkan rasa sakitnya dia bisa mengalihkan perasaan dia, meskipun ada orang-orang yang ingin dekat dengan dia begitu ya. Tetapi dia benar-benar mempunyai prinsip bahwa sekarang saya harus bekerja dulu, harus bisnis usahanya bangkit dulu di sini, dan benar-benar kalau nanti sudah berlimpah, nanti dia akan memulai hubungan dengan hubungan dengan orang-orang yang mungkin dia ingin jadikan sebagai seorang pendamping begitu saya lihatnya orangnya ya. Ini ciri-ciri atau jodoh kalian si Aquarius kedepannya ya. Dan orangnya dia lebih tua dari kalian Aquarius nih, saya lihat ya. Dia lebih tua dari kalian. Orangnya setia sebenarnya ya. Itu orangnya bijak. Kalau cewek ya keibuan, kalau bapak ya kebapakan begitu ya, saking dewasanya begitu di sini. Dan di sini juga dia sebagai leadership juga, misalkan perempuan juga bisa seperti itu ya. Penyembuh juga bisa di sini saya lihatnya ya. Kalau dia pekerjaannya ya mempunyai bisnis sendiri, usaha sendiri. Kalau misalkan dalam karir mungkin ya berhubungan dengan leadership tersebut, mungkin sebagai seorang pengajar ya, pengacara juga bisa, kemudian konsultan juga bisa di sini, psikiater gitu-gitu ya, mungkin ustadzah juga bisa, karena yang pasti memberikan pekerjaan yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Di sini saya lihat orangnya ya itu. Dan kalau misalkan bisnis usaha ya dia mempunyai itu bisnis usaha sendiri. Di sini saya lihatnya orangnya setia, bijak, lebih dewasa dari kalian tentunya, karena di sini saya lihat usianya lebih dewasa dari kalian ya. Itu ya, itu ciri-cirinya. Kalau dilihat dari sini, dilihat dari zodiaknya, ini mungkin dari zodiak Pisces ya, Taurus, karena pekerja keras juga di sini orangnya ya. Ya Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus di sini, kemudian Aquarius sendiri juga bisa ya, Capricorn, kemudian ini Aries bisa juga nih, Aries ya. Dan
ya kemungkinan itu ya. Tapi jika misalkan zodiak yang tidak saya sebutkan itu tidak ada di sini dan ini adalah ciri-ciri orangnya, ya berarti mungkin ini adalah jodoh kalian ke depannya yang bukan dari zodiak yang saya sebutkan tadi, begitu juga bisa ya. Dan di sini ada apa nih namanya, bottom of the deck-nya untuk kalian Aquarius. Ini kan kartunya kalian ya. Kalau ini kan orang yang nantinya akan datang ke kalian begitu, dan ini The Emperor, ini kartunya kalian. Kalian mungkin ada kalian untuk pekerjaannya mungkin ada yang sebagai pengacara juga bisa ya. Ada yang sebagai ya mungkin pekerjaan kalian mungkin di bidang hukum juga bisa di sini saya ya. Institusi yang menyangkut tentang hukum, atau mungkin kalian kuliah di bidang hukum juga bisa ya. Itu saya lihatnya, karena saya ngomong seperti ini kan yang ngelihat reading saya kan dari semua kalangan begitu ya. Jadi kemungkinan bisa seperti itu kalian Aquarius ya. Itu. Dan kalian orang bijak di sini juga. Orang bijak. Orang yang bisa memilah-milah antara oh ini bagus untuk kedepannya, ini enggak. Nah begitu ya. Ini saya lihatnya kalian si Aquarius ya. Itu. Dan mungkin kalian di sini disarankan, diharapkan untuk kalian lebih fokus dalam pekerjaan kalian dulu, saya lihatnya ya. Itu. Dan nanti kalau kalian sudah bisa fokus dalam pekerjaan dan kalian bisa mungkin berbahagia dengan anak-anak juga di sini ya, kalian bisa semuanya menjalani itu semua, nanti akan, kalau misalkan ada anak-anak ya, kalau misalkan enggak ya mungkin kalian di sini diharapkan untuk lebih fokus dalam pekerjaan kalian juga, karena dianya juga fokus dalam pekerjaan dulu begitu. Nanti kalau sudah permasalahan di antara kalian, entah itu permasalahan kalian sendiri ataupun dia sendiri begitu, nanti kedepannya sudah prosesnya sudah selesai semua, nanti si dianya akan didatangkan ke kalian Aquarius untuk menjadi jodoh kalian yang kalian harapkan di sini. Begitu saya lihatnya ya. Itu. Oke Aquarius, saya rasa ini saya readingnya ya. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kita doakan semua akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya. Dan semoga jodoh yang kalian harapkan ini akan segera didatangkan ke kalian ya. Dan semoga kedepannya kehidupan kalian, ke depan kita semua akan lebih baik lagi ke depannya begitu ya Aquarius ya. Dan oh ya, kalau misalkan kalian menginginkan apa namanya personal reading ke saya, hubungi WA yang ada di description saya. Nanti di situ akan ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian ikuti di situ agar bisa personal reading dengan saya, dan nanti insya Allah akan saya bisa untuk memberikan konsul ke kalian dengan saya tambahkan ilmu psikologi di situ dengan personal reading juga ya, agar kalian mungkin jika menginginkan konsultasi dari permasalahan kalian yang mungkin kalian seperti tidak bisa mencari jalan keluar sendiri, maka dengan cara personal reading ke saya mungkin akan ada suatu solusi yang kalian butuhkan nantinya begitu ya Aquarius. Dan saya rasa sekian saya readingnya, kita ketemu dengan video saya yang lainnya ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum Aquarius dan bye.